Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada kata yang paling indah yang selalu kita ucapkan di malam yang berbahagia ini terkecuali ucapan atau kalimat alhamdulillah, merupakan kalimat pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dipertemukan kembali setelahnya kita beristirahat sejenak setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Maka malam hari ini kita memulai kembali kajian kita mengenai tentang kajian fikih dan tahsin Al-Quran. Bapak Ibu, kebetulan malam hari ini adalah minggu atau Selasa kelima. Insya Allah saya akan isi dengan ceramah karena momentum kita habis lebaran. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah yang kita lakukan terkhusus di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Asasuddin tentang pondasi agama salah satu ada 3. Apa pondasi agama itu? Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. 3 pondasi ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini lumayan panjang, menceritakan kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi mengajarkan 3 pondasi agama tadi. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Pertama mengenai tentang iman. Iman ini adalah keyakinan, kepercayaan. Maka ketika Nabi ditanya mengenai tentang iman, dijawab oleh Nabi tentang rukun iman yang 6. Apa itu? Pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir atau qada-qadar. Begitupun ketika Nabi ditanya mengenai tentang Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Apa itu? Pertama syahadat, persaksian. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika Nabi ditanya mengenai tentang Islam, tentang ihsan, Nabi menjawab anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ketika kamu tidak melihat Allah, yakini Allah itu melihat kamu. Maknanya apa? Agar di dalam kehidupan kita, diri kita itu selalu berada di jalan yang lurus. Kenapa? Ketika sifat ihsan ditanamkan dalam diri Bapak Ibu, merasa bahwa diri kita itu diperhatikan oleh Allah, maka insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang memang tidak disukai sama Allah. Ketika ihsan itu ditanamkan dalam diri kita. Baik.
Tiga pondasi agama itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Iman, Islam, dan ihsan. Dalam konsep penetapan syariat ada yang disebut dengan hifdzuzin. Apa itu hifdzuzin? Hifdzuzin itu adalah maknanya itu menjaga agama. Pertanyaannya, Pak, apakah kita wajib menjaga agama kita? Oh, wajib. Kenapa wajib menjaga agama kita? Kalau agama kita tidak kita jaga, apalagi kita sebagai umat Islam yang memang punya kewajiban menjaga agama Islam itu sendiri, bukan orang lain, akan banyak orang-orang yang mengolok-olokkan Islam. Akan banyak orang yang, Bapak Ibu pernah melihat video bagaimana orang berani mengolok-olokkan agama Islam itu sendiri. Membahas masalah zakat lah, kemudian tentang sholat lah, umat Islam gimana. Bahkan yang ngomongnya bukan umat Islam itu sendiri. Nah ini kan, maka yang disebut hifdzuzin, Bapak Ibu, menjaga agama itu wajib. Jadi agama itu wajib kita jaga supaya orang tidak berani mengolok-olokkan agama kita, menghinakan agama kita. Jangankan menghinakan agama orang lain, menghinakan, mengolok agama kita sendiri pun tidak boleh, apalagi agama orang lainnya kita olok-olok. Tuh makanya dari dulu memang ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, Al-Quran itu membahas mengenai tentang toleransi. Bagaimana Islam dari dulu mengajarkan toleransi, langsung Al-Quran sendiri. Bagaimana surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sudah dari dulu Islam itu mengajarkan toleransi. Hifdzuddin, menjaga agama, wajib kita jaga. Kita sebagai umat Islam, ya yang harus kita jaga adalah agama kita sendiri, terutama Bapak Ibu. Dalam menjaga agama, di sini bisa dibedakan menjadi tiga peristiwa. Apa tiga agama yang bisa kita bedakan menjadi tiga peristiwa tersebut? Pertama, ada yang disebut dengan daruriyat. Daruriyat ini adalah contoh seperti menjaga kewajiban sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu, sholat yang setiap hari kita lakukan 5 kali, ya, 5 waktu, ini wajib atau sunnah? Wajib. Sehingga ada orang, ya, barangkali Bapak Ibu pernah melihat videonya, mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Kok bisa gitu orang menyatakan sholat yang 5 waktu yang kita lakukan tidak wajib, kata dia. Dalilnya ngambil surah Al-An'am ayat 162. Oh hebat dalilnya itu. Ngambil dari surah Al-An'am 162 ayatnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Pertanyaannya, kata dia, apakah kita melihat Allah? Kita melihat Allah enggak? Memang tidak melihat Allah langsung. Ya kita di dunia
kalau mau melihat Allah zatnya langsung ntar di akhirat. Kata dia, berarti sholat kagak wajib. Tidak diwajibkan. Masya Allah. Orang sekarang yang nyeleneh itu sudah banyak. Ya, yang nyeleneh itu Masya Allah. Gitu. Bahkan ada lagi yang lebih parah lagi. Yang lebih parah. Jadi mengaitkan Allah, Tuhan kita itu dengan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Coba Bapak kalau penggemar media sosial bisa mendapatkan video itu. Ini sudah luar biasa, banyak orang-orang menyesatkan seperti itu. Maka hati-hati ya. Dan bingungnya itu kok emang berani itu mengatakan seperti itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hifdzuddin, menjaga agama itu kewajiban kita. Maka bisa dibedakan dari 3 peristiwa tadi yang disebut dengan daruriyat. Menjaga kewajiban sholat yang 5 waktu. Itu wajib kita jaga Bapak Ibu. Wajib. Karena kalau orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, itu bertentangan dengan syariat. Bagaimana Nabi ketika dipanggil oleh Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj. Kan ada satu perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi. Sholat yang 5 waktu. Itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi, sholat yang 5 waktu. Berarti itu bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mengatakan sholat itu tidak wajib, ya kalau Idul Fitri kagak wajib, benar. Ya, sholat duha kagak wajib, tahajud kagak wajib. Ini menyatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Hati-hati.